Oke, jadi munculnya analitika data ini karena ada kompleksitas. Ya, kompleksitas itu bisa kita lihat ya pertama dari sisi karakteristik dari datanya yang berukuran besar. Tadi dari definisi kan ya ada big ini nih ya, ada besar dan kompleks. Jadi big data, ada istilah big data ya teman-teman ya. Nah, itu biasa dicirikan dengan pertama ukurannya ya. Ukuran itu biasa disebut dengan size atau volume. Tadi saya bilang kan, sekarang itu ukuran data itu sudah dari misalnya gigabyte ya, berkembang menjadi misalnya petabyte, terabyte ya, terabyte, kemudian ke petabyte gitu ya. Ini 1 giga, ya 1 giganya, 1 giga itu berarti 1000 giga, terabyte, 1 terabyte berarti 1000 gigabyte ya. Nah, ini berarti 1 juta petabyte itu 1 juta gigabyte. Gitu. Tadi yang saya bilang ya, 1 petabyte itu bisa memuat kalau satu film aja 1 giga gitu ya, ya berarti 1 juta film gitu. Itu volumenya. Ya, jadi biasanya big data itu ada istilah 4V ya, istilah 4V. V pertama V volume, ukurannya. Terus yang kedua kecepatan. Nah, kecepatan itu biasa disebut dengan velocity. Ya, velocity kecepatan. Tadi saya bilang ya setiap hari, setiap detik bahkan berubah ya, setiap menit jumlah komentar, jumlah video yang diupload ya di berbagai platform, ya, YouTube lah, TikTok dan sebagainya, di medsos. Nah itu kecepatan. Kemudian ada V lagi yang ketiga ya, jadi ada konsep V, 4V atau ya, 4V nih buat big data ini. Kemudian apalagi ada dari sisi variety ya, variety itu jenisnya. Ya, jenisnya itu tadi nih termasuk ini nih. Terstruktur, semi terstruktur, tidak struktur ya. Jadi ini masuk ke variety. Ya. Jadi yang terstruktur tadi saya bilang contohnya transaksi penjualan ya itu biasanya terstruktur nih. Ya. Jadi gampang dipahami. Tidak perlu diekstrak lebih jauh ya, tidak perlu diolah lebih jauh. Kalau semi terstruktur campur dia. Ya, seperti tadi saya contohkan email ya. Email yang masuk itu kan ada siapa pengirimnya gitu ya, kemudian apa namanya alamat emailnya dia kan, formatnya udah jelas ya nggak, rata-rata kan nama format itu formatnya jelas, tapi isi emailnya kan sudah nggak jelas, bisa ada yang panjang ada yang pendek ya nggak, ada yang gambar ada yang video ada yang teks saja kan. Nah itu disebut semi terstruktur. Jadi ada yang terstrukturnya, ada yang tidak terstrukturnya. Nah, ada yang tidak struktur saja. Contohnya tadi video ya, kayak di YouTube, TikTok ya. Kemudian komentar netizen ya, komentar netizen di YouTube atau di postingan di IG dan sebagainya itu tidak terstruktur ya kan? Hampir semuanya tidak struktur. Gitu ya. Nah, ini bicara tentang variety ya. Nah, variety yang ini nih. Ya, ini nyambung ke sini. Nah, kemudian V yang keempat apa teman-teman? V yang keempat adalah bicara tentang apa namanya namanya veracity ya, veracity. Gitu. Nah, veracity itu terkait sama kualitas dari datanya, kualitas dari data, ya. Jadi data itu ada yang makanya nanti ada istilah nih pembersihan, nanti nyambung ke sini nih, ya, pembersihan data. Jadi ada data yang kadang tidak lengkap gitu, ada data yang missing ya, missing data, missing value gitu kan. Nah, ada veracity-nya. Gitu ya. Kemudian sebenarnya ada yang bilang 4V, ada yang 5V juga ya. Yang V yang kelimanya adalah value. Nah, value itu nanti kaitannya sama ini nih manfaat. Manfaat dari analitika data ya. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya? Pola dari data ya, relasi di dalam data, tren di dalam data ya. Dan juga nanti bisa
membuat atau menghasilkan rekomendasi. Ini biasanya terkait dengan keputusan. Gitu ya. Nah, kemudian tadi definisi ya saya sudah jelaskan. Jadi analitika itu dia ini analog dengan kayak statistika ya, statistika. Ya, bahasa Inggrisnya pun statistics. Gitu ya, statistics. Sedangkan analisis itu ya, jadi kalau analitika itu adalah ilmu atau metode ya yang berisikan tahapan-tahapan atau proses seperti yang di sebelah kanan ini, ya kan? Ada pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, pembersihan, dan analisis ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan pengertian statistika, statistics ya. Nah, jadi analisis itu hanya bagian kecil dari analitika, yaitu ada di sini nih, analisis ya. Oke? Jadi secara definisi pun kita sudah bisa paham itu ya. Nah, nanti kita belajar tentang model-model atau jenis-jenis analisis data nih. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.